Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Pada video ini, saya akan membahas topik tentang lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual seseorang. Pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi dimanapun proses pembelajaran berlangsung dan nilai-nilai kehidupan ditanamkan. Menurut teori pendidikan klasik dan modern, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu informal, formal, dan non-formal. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, lingkungan pendidikan informal atau dalam keluarga. Lingkungan pendidikan informal adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, yaitu keluarga. Proses pendidikan ini berlangsung secara alami melalui pengasuhan dan pembiasaan nilai kehidupan dalam sehari-hari. Di dalam keluarga, anak pertama kali belajar tentang cinta, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Keluarga juga membentuk dasar karakter anak melalui keteladanan dan kebiasaan. Nilai-nilai religius, moral, dan kebiasaan, baik yang ditanamkan sejak dini, menjadi fondasi bagi anak untuk menghadapi dunia luar. Karena itu, orang tua memiliki peran penting bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai pendidik pertama dalam kehidupan anak. Kedua, lingkungan pendidikan formal atau sekolah. Lingkungan pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terstruktur dan terorganisasi seperti sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Di sekolah, peserta didik dibimbing oleh guru profesional dengan kurikulum yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekolah tidak hanya menjadi tempat mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter. Melalui kegiatan belajar, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, peserta didik belajar tentang kedisiplinan, kerjasama, kreativitas, serta tanggung jawab sosial. Guru berperan bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didiknya. Ketiga, lingkungan pendidikan nonformal atau dalam masyarakat. Lingkungan pendidikan nonformal mencakup seluruh aspek sosial di luar keluarga dan sekolah, yaitu masyarakat. Disinilah peserta didik berinteraksi langsung dengan kehidupan nyata melalui organisasi sosial, kelompok sebaya, maupun kegiatan keagamaan hingga dunia digital. Masyarakat berperan penting dalam memperkuat dan menguji nilai-nilai yang telah diperoleh di keluarga dan di sekolah. Di lingkungan ini, seseorang belajar tentang toleransi, tanggung jawab sosial, dan empati terhadap sesama. Kegiatan berbasis komunitas, tradisi lokal, atau kegiatan sosial juga merupakan bentuk pendidikan yang memperkaya wawasan dan karakter peserta didik. Dari ketiga jenis lingkungan pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita dapat memahami bahwa pendidikan tidak terbatas pada satu tempat saja. Semua lingkungan memiliki peran yang saling melengkapi. Keluarga menanamkan nilai dasar, sekolah mengembangkan kemampuan akademik dan kepribadian, sementara masyarakat menjadi ruang penerapan dan pembuktian nilai-nilai tersebut. Sebagai pelajar, kita seharusnya mampu memanfaatkan ketiga lingkungan ini untuk terus belajar dan berkembang, baik secara intelektual maupun moral. Pendidikan sejati adalah proses seumur hidup yang terjadi dimanapun dan kapanpun selama kita mau belajar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.